Shalom saudaraku. Shalom. Shalom. Kamis lalu saya nggak masuk ya. Tapi minggu saya masuk. Tapi Kamis sebelumnya saya masuk. Saya ingat waktu ada ketegasan saya setelah selesai ibadah. Saya dengan tegas mengatakan bahwa dalam dunia penginjilan, jangan sampai kita sampaikan materi teologi yang bersifat denominasi, teologi yang bersifat sekte. Tuhan Yesus, Yesua ini sudah melihat sampai dia datang nanti dunia tidak akan pernah bersatu. Itu keyakinan saya. Tadi kita baca dalam apa yang disampaikan hambanya, ut omnes unum sin, ut omnes unum sin. Biarlah mereka menjadi satu. 4 kali itu dalam Matius tadi itu kan. Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Ini kita renungkan kenapa sampai dia 4 kali menyebut itu. Ini jarang-jarang direnungkan orang. Kenapa sampai 4 kali dia berdoa? Itu di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Dia tahu bahwa murid-muridnya, bahwa pengikut dia tidak akan bisa bersatu. Tadi hambanya mengatakan didahului bahwa apa? Kalau saya mengatakan kalau berbeda itu baik, kalau berbeda itu tidak baik. Kalau saya mengatakan berbeda tidak baik. Ada banyak mengatakan perbedaan itu untuk kebaikan. Kalau saya mengatakan tidak. Tetapi kita mengarah kepada persamaan. Bukan berarti kalau kita sudah berbeda dalam berbangsa dan bernegara, maka kehidupan tidak baik. Baik. Kalau mengartikan ke situ, budaya kita berbeda-beda, tetapi kita satu di Bhinneka Tunggal Ika, saya jawab 100% benar. Perbedaan kepercayaan, perbedaan keagamaan, perbedaan ke suku, perbedaan dengan selera, itu boleh kita katakan tidak menjadi salah. Namanya pun selera dan kepercayaan. Kita saling menghormati kepercayaan satu sama lain. Tetapi kalau kita tidak menghormati, bukan berarti ya. Kalau kita tidak menghormati, berarti apa itu dengan kata-kata sebaliknya? Ya. Kita tidak menghormati kepercayaan kita sendiri yang kita dapat bukan dari diri kita sendiri. Tidak ada seorang manusia pun kepercayaannya didapat dari dirinya sendiri. Itu semuanya oleh karena kasih karunia. Itu dengan tegas saya katakan, saya beriman bukan karena hasil usaha saya sendiri. Saya beriman sampai sekarang ini bukan karena kemampuan saya, karena pendidikan dan sebagainya. Tapi karena kasih karunia. Karena itu nggak perlu saya banggakan. Semuanya bukan saya dapat dari diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada Dia. Kasih karunia berasal dari Dia. Sang pencipta langit dan bumi, El Sebaot. Ya, tadi beberapa topik disampaikan. Ya, ada topiknya yang perlu kita renungkan termasuk berdoa, termasuk keesaan Dia. Ya, itu sangat menarik itu. Ya, sampai-sampai ada istilah yang dijelaskan tadi, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya. Itu kembali bagaimana kita memahami. Kalau secara letter-lead, ya, kalau kita renungkan dalam-dalam, bagaimana kita memahami istilah itu. Jadi kalau perbedaan menafsirkan, merenungkan, itu wajar. Ya. Itu sangat wajar. Sekalipun memang dia satu,
yang Maha Esa, El Echad kata orang Ibrani sampai sekarang. Dia memang satu. Dalam mengartikan dia satu, tentu ada istilah Elohim, Bapa Elohim, Anak Elohim, Roh Kudus. Karena memang dialah Elohim satu-satunya. Jadi perlu ada kata itu. Menjelaskan dia adalah satu, ya tentu ada kata Elohim, pencipta langit dan bumi itu, bahwa dialah Bapa, dialah Anak, dialah Roh Kudus. Dan kita percaya sebelum dia datang, sebelum dia naik ke sorga, aku akan datang segera, dia bilang begitu. Nyata kan dia datang kan? Kapan dia datang? Setelah dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, setelah dia bangkit dari kematian, dia berpesan, aku akan datang segera, nggak usah kalian cemas, nggak usah kalian takut. Sebelum dia naik ya, tapi sudah bangkit. Kapan? Hari ketiga. Hah? Hari ketiga. Tidak. Hari ke-50, itulah Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Dia itu, Holy Spirit dia. Yesus itu, ya itu juga El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Jadi untuk menjelaskannya ini, ya perlu ada kata itu bersambung. Itu kalau pemahaman saya. Ada orang jangan disambung atau jangan dibalikkan. Allah anak, anak Allah. Anak Allah dalam arti pemahaman saya adalah dia sebagai manusia. Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau dibalikkan Allah anak, ya dia sendiri. Coba hati-hati kita. Jadi tidak ada yang salah di situ. Sekali lagi saya katakan saudaraku, dalam dunia penginjilan memang hati-hati kita. Ya, dalam pemahaman kalau disebut anak Allah itu dalam pengertian dia sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena dia dua pribadi. Allah anak, dia juga Bapa, dia juga Anak, dia Roh Kudus. Itu makanya Echad, dia satu. Anak pernah Begini, anak Allah Yesus namanya. Itu tenar lagu itu. Nanti makanya itu dalam dunia penginjilan jangan materi disampaikan. Nanti ada yang kurang memahami susah. Jadi terganggu dalam dunia penginjilan, makanya saya bilang tergantung pemahaman. Ya. Kalau belum pernah dengar, makanya saya tidak mau memunculkan masalah itu. Ya. Kita pun nggak pernah saya baca ada anak. Itu dalam menjelaskan, walaupun tidak ditulis di sini Allah anak, dalam menjelaskan dia perlu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dalam menjelaskan itu perlu Allah anak, Allah seperti di HKBP debata ama, debata anak, debata tondi porbadia. Debata ama, debata anak, debata tondi porbadia. Ada, ya walaupun nggak ada ditulis di sini bukan berarti itu salah. Dalam untuk mengartikan dia satu perlu itu dalam Trinitas. Ya, dalam Trinitas. Tidak semua di dalam kitab suci ini harus ditulis. Di sini ada ditulis judi. Tak ada cari satu kata pun. Tetapi kita bisa mengartikan bahwa apa? Dalam kasih. Pertama Korintus 13. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Itulah judi. Itulah yang melawan dari hukum ekonomi. Nggak ditulis di sini. Siapa bilang? Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Main judi mencari keuntungan diri sendiri. Main judi mencuri. Identiknya main judi itu dengan mencuri. Karena tidak ada pernah main judi mengasihi lawannya. Bagaimana menguras. Amin. Amin. Jadi jangan kita bilang nggak ada di sini, makanya kita main judi aja. Oh jangan. Ada ayat yang mengartikan main judi itu. Ada ayat yang kita renungkan sampai ekonomi Pancasila. Oh nggak ada di sini ditulis ekonomi Pancasila. Itulah ekonomi Pancasila. Kita jangan mencari keuntungan seenaknya saja. Sekalipun prinsip ekonomi mengeluarkan
modal yang sekecil-kecilnya demi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi makanya dalam dunia penginjilan yang penting adalah, yang paling penting dalam dunia penginjilan, karena di sana terdiri dari berbagai gereja, terdiri dari kondisi iman seseorang, pengetahuan ketuhanan berbeda-beda. Kalau untuk hal-hal semacam ini janganlah muncul. Ya, itu maksud saya. Makanya dengan tegas saya kemarin itu masalah Natal juga. Saya harus dengan tegas saya mengatakan tidak ada salahnya 25 Desember dirayakan secara umum, sekalipun tidak ada dikatakan di sini. Janganlah. Ini sangat terbatas. Kitab Mormon sampai sekarang diakui dan diaminin orang, punya kuasa kitab Mormon. Mereka dengan percaya dengan kitab itu. Jangan kita katakan ini. Itulah mereka, dan mereka juga percaya kepada Yesus Kristus, Jesus Christ, Holy Spirit. Karena nabi-nabi tidak semua ada di sini. Ya, di kitab Mormon banyak nabi-nabi yang tidak ada di sini. Jadi kita jangan mengatakan, ya hanya di sini nabi. Ya, sulitlah kita membahas itu. Banyak kitab-kitab kok. Ya, yang ditemukan tidak semua ada nabi-nabi dan rasul dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini, saudaraku, kalau dari saya tidak pernah muncul dalam dunia penginjilan. Jangan sampai muncul. Karena ada banyak yang tidak pernah didengar, kalau dimunculkan nanti dianggap salah. Seperti tadi, orang nggak ada ditulis kok. Kalau nggak ada ditulis bukan berarti salah. Iya. Itu di HKBP sampai sekarang. HKBP gereja yang terbesar di Asia Tenggara, belum dikoreksi itu. Debata ama, debata anak, debata Tondi Purbadia. Itu menjelaskan bahwa mereka itu El Echad, bahasa Ibraninya, Tuhan itu satu. Nah, dalam penjelasan ini saya nggak mungkin saya diam. Kalau saya diam, ya saya merasa bersalah kepada Tuhan. Dan kalaupun dikatakan tidak ada di sini, mari kita renungkan dalam-dalam. Tujuannya itu adalah menjelaskan bahwa tiga dalam satu ini memang betul-betul satu pribadi. Ya, tapi kalau disebut anak Allah, ya kita juga anak Allah, anak Tuhan, anak Elohim, anak Tuhan kita. Ya, oh, ya, ada di sini. Nggak ada waktu nanti kita buka-bukaan. Dan disebut kepada Yesus anak Tuhan karena dia sebagai manusia. Dan dia juga berdoa kepada Bapa yang sama, Bapa kita, ya Bapa di sorga katanya. Jadi jangan sampai kita diombang-ambingkan. Dia juga sama seperti kita berdoa, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan. Ya Bapa, biarlah kehendakmu bukan kehendakku. Ya Bapa, ya selalu dia berdoa begitu. Padahal dirinya sendiri ketuhanan itu ada, yang pencipta langit dan bumi. Jadi ada juga pertanyaan, kenapa dia menangis, kenapa dia sakit, kenapa dia, kan dia Tuhan, kenapa dia nggak menyelamatkan dia? Disitulah kemanusiaan yang dia bisa mengalahkan dunia dan maut ini. Jadi bukan Tuhan itu yang kalah, bukan Tuhan itu yang mati. Jadi banyak orang salah mengartikan kematian dia, bukan Tuhan pernah mati, tidak. Manusianya yang mati 3 hari 3 malam. Dan yang bangkit dari kematian, buat apa pencipta langit dan bumi mati dan bangkit dari kematian? Tidak. Tetapi diri anak Allah itu, anak Tuhan itulah yang mati dan yang bangkit, yang naik ke surga dan yang akan datang sekarang ini. Dan dia sebagai raja juga sebagai manusia. Dan dia menghakimi juga bukan sebagai pencipta langit dan bumi, bukan sebagai El Sebaot. Dia sebagai manusia yang sudah mengalahkan maut. Jangan salah kita. Dia sebagai manusia. Dan dia datang juga nanti dalam rupa manusia. Itu pula. Amin. Jadi di situ kita pahami, dia datang nanti juga seperti dia berangkat ke surga, yaitu fisik manusia. Jadi ada pertanyaan pada saat saya bicara seperti ini. Kalau gitu di surga dia makan apa? Di sebelah kanan Bapa di surga El Sebaot, dia pakaian apa? Nah, ini pertanyaannya logis ya, memang gitu. Karena dia dalam rupa manusia naik ke sana, dan dalam rupa manusia dia juga turun nanti ke dunia ini.
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Amin. Kalau demikian, kalau menjelaskan Trinitas itu memang harus disebut itu. Kalau dibalikkan anak Allah, Allah anak, ya itu berbeda pengertiannya. Sangat-sangat berbeda. Allah Roh Kudus Allah itu tidak ada. Ya gitu kan. Tetapi mereka itu, oknum itu adalah satu. Makanya disebut dia Trinitas atau Tuhan kita satu. El-Ekat, bukan tiga. Ya bukan tiga. Seolah-olah Yesus itu ada Allah satu. Allah yang nomor 2, Roh Kudus itu Allah yang nomor 3 dan sebagainya tidak. Itu dulu penjelasan saya ke situ, tergantung bagaimana kita memahami. Tapi yang jelas sampai sekarang itu dinyanyikan, Anak Allah Yesus namanya, ada itu. Ya, udah lama saya nggak nyanyikan itu. Jadi banyak kesaksian walaupun nggak ditulis di sini, tetapi iman Kristiani masih bisa memutarbalikkan kata itu yang artinya, arti dan makna berbeda. Sangat berbeda. Terus saya tambahkan di sini dalam perenungan saya bahwa soal doa itu bolak-balik saya katakan. Ya, doa itu adalah komunikasi. Ada orang berdoa harus keluar suaranya, bisa. Ada orang berdoa tanpa ada suara, bisa juga. Karena apa? Doa itu hubungan roh. Amin. Hubungan roh. Jadi tidak harus ada suaranya. Bisa dalam hati semua. Ada tangannya begini, ada begini. Ini kedagingan. Daging tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apapun itu. Bukan daging yang berdoa, itu roh kita. Jadi kalau roh kita, buat apa saudara-saudara mau berdoa sama dia? Tunggu saudara tulis dulu. Itu dari otak saudara itu. Jadi biarkanlah rohmu berdoa sama dia pada saat itu. Sebagai perbandingan, ini ingat ya saudaraku, ini dengan tegas saya katakan. Kenapa kita bicara sekarang ini tidak kita setting omongan kita? Adakah Bapak setting tadi pertanyaan sama saya? Tidak. Dan khotbah saya pun tidak ada saya setting, saya tulis dulu. Tidak ada itu. Jadi kenapa sama Tuhan kita setting dulu? Langsung aja bicara sama dia. Itu yang saya maksud. Kurang jelas, biar saya jelaskan sedikit lagi. Itu harus jelas apa itu doa. Doa komunikasi antara roh pencipta langit dan bumi dengan roh kita. Tetapi di dalam roh ini diperlukan jiwa dan batin. Jiwa ini yang melahirkan otak, batin yang melahirkan perasaan. Ini bersatu padu sehingga orang berdoa itu kusuk dia. Istilah kusuk itu betul-betul. Karena di sini bukan hanya otaknya, bukan hanya perasaannya, tapi bersama-sama roh Tuhan yang ada pada dia. Tanpa roh Tuhan ada pada orang tidak akan sampai doanya. Amin. Tidak akan sampai, percayalah. Kedagingan kita, kedagingan ini, otak ini dan ini tidak sampai. Ya, saya bilang begini seolah-olah dia di atas. Di sini juga dia ada. Saya katakan ini bukan seolah-olah dia di atas kita, tidak. Di tempat ini dia ada. Di bawah bumi ini pun dia ada, gitu. Jangan seolah-olah kalau saya tunjuk di sini seolah-olah surga itu hanya di atas. Angkasa juga ini saya bilang begini, tapi kebiasaan orang mengatakan dia atas. Di bawah bumi juga ada, di perut bumi juga ada dia. Itu makanya orang Israel sampai sekarang mengatakan apa? El Samah. Dia maha hadir di segala tempat. Maha mendengar. Jadi kalau dia maha hadir, ada di segala tempat, ada di hati saya, ada di hatimu, buat apa kita repot lagi mencari orang pendeta dan sebagainya? Ada kok dia itu, makanya undang dia, ada di hati dan pikiranmu, ada dalam rohmu, ada dalam jiwamu. Makanya dikatakan apa? Peliharalah tubuhmu itu, karena aku berkenan di dalam tubuhmu menjadi baik kudusku. Ini baik kudus Tuhan. Dan tidak satu helai rambut pun berkuasa manusia atas rambutnya. Bayangkan. Dan tidak satu kuku pun kita berhak atas kuku kita.
kita harus pertanggungjawabkan kepada Dia nanti. Baik hidup atau mati adalah milik Tuhan, kata Rasul Paulus dalam Roma. Hidup dan mati kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan waktu, tenaga, ya, pikiran, kepintaran, kecantikan, kegantengan, harta, ya, dan termasuk tubuh ini. Ini milik Dia. Ya, jangan sembarangan memakai tubuh ini kepada hal-hal yang Dia tidak sukai. Ya, jangan kau ukir-ukir, jangan kelaminmu kau ganti. Ya, telingamu dipindahkan, dagumu dipanjangkan, hidungmu dipanjangkan dan sebagainya. Akhirnya kematian. Ya. Kalau kita lihat hal-hal orang yang tidak diterima Tuhan, salah satu apa? Salah satu benci. Salah satu itu. Benci tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Kalau kau laki-laki, laki-laki lah. Kalau kau perempuan, ya perempuan lah. Nah, jangan merubah karunia anugerah yang ada padamu. Ya, ya. Kasihilah sesamamu manusia, bukan berarti dalam dunia seksualitas kita bebas ya mengasihi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tidak. Apalagi mengasihi secara dunia seksualitas kepada binatang-binatang. Ini sudah tertulis di sini, dan itu sudah pada zaman Gomora, Sodom, makanya ada sodomi. Sudah terjadi itu sampai sekarang. Ya. Jadi kita kembalikan kepada apa yang sudah terjadi di dunia ini. Tidak ada yang baru. Itu kata siapa? Kata Raja Sulaiman itu. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya itu sudah ada. Baik soal penyakit dan semuanya. Baik soal yang hidup. Baik soal penemuan teknologi. Nah, coba ini kita renungkan. Kenapa dikatakan tidak ada yang baru di kolong langit? Siapa yang bisa jawab? Tolong jawab saya, walaupun salah. Kenapa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini sampai sekarang? Dan dikatakan dengan jelas semuanya itu sudah ada. Tolong ini direnungkan. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Dia. Teknologi Israel bukan hal yang baru. Siapa bilang teknologi Israel yang baru bisa menciptakan pesawat, ya? Bisa menciptakan rudal, ya, dari jarak jauh bisa rudal lawannya dipecahkan dan sebagainya. Itu sudah ada, katanya dalam arti bahwa itu bersumber daripada El Sebaot. Udah ada di otak manusia dikasihnya, cuma dimunculkan sekarang. Tapi bukan hal yang baru. Termasuk manusia yang lahir tidak ada yang baru. Semua sebelum lahir dia sudah tahu. Tak sanggup otak kita mengatakan itu. Saudara bisa aminkan nggak manusia tidak ada yang baru lahir? Artinya baru ada. Lahir secara rahim, ya. Saya tanggal 9 September 1958. Tapi sebelum tanggal itu saya sudah ada. Coba tanggal lahirnya. Yang cepat. 5-6 tahun. Ya, sekarang sebelum itu Anda ada? Ada lah. Secara rahimia belum ada, tapi memang sudah ada di mata Tuhan. Itulah. Kita tidak sanggup memahami, ya, kemahakuasaan Dia El Gibor, sangat perkasa. Dia sangat maha tinggi, maha tahu. El Shaddai, Dia sangat berkuasa. Tidak ada yang baru. Dan saya percaya sampai sekarang ini, sebelum saya tanggal 9 September 58, saya sudah ada, cuma belum dilahirkan oleh ibu saya. Saya kasih bukti, jangan dibilang itu kata saya, kata di sini. Kenal Yeremia? Ini buktinya Yeremia. Yeremia, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir dari rahim ibumu, aku sudah menguduskan engkau. Dalam arti bahwa Yeremia sudah ada sebelum dia lahir dari rahim ibunya. Yeremia dan saya tidak ada bedanya. Amin. Amin. Yaitu nggak usah jauh-jauh mengartikan ini semua. Dan tidak ada tertulis, ada tersembunyi di situ. Tapi manusia tidak memahami. Termasuk judi tadi. Pak Pendeta, mana ada judi di Alkitab? Betul. Tak ada kata judi di sini. Tetapi dalam kasih. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Hukum ekonomi Pancasila itu membantai judi. Yang ke-9 itu ada. Yang ke-9.
Ya, jadi dalam pemahaman ini kita harus lihat kebenaran. Sampai saya katakan, saya percaya sebelum tanggal 9 September 58 saya sudah ada dan dikenalnya. Bahkan sebelum saya mati sekarang dia sudah tahu. Dia sudah tahu kapan kematian saya. Dan Nabi itu sendiri mengatakan, tunjukkanlah dan katakanlah kepadaku kapan ajalku datang sehingga aku siap Tuhan. Ada pernah saya katakan ini dalam khutbah saya sudah 1 tahun yang lalu. Ini HP Android. Apa yang tidak bisa dilacak di sini? Manusia tercantik di dunia ada, terganteng ada, terkaya, termiskin. Ya, pengkhotbah yang paling tenar katanya ada di sini. Ya, kalau katanya paling tenar dan sebagainya. Ya, gereja paling besar, paling tua dan sebagainya. Ya, binatang yang paling kecil, paling besar dan apa semua ada di sini. Yang saya mau tanya, apa yang nggak ada di sini? Informasi apa yang tidak ada di sini? Tidak bisa dijawab. Tentang kedatangan dia kedua kali. Tak satu pun ada informasi kapan waktunya. Amin. Amin. Itu satu. Ajalmu dan ajalku tidak ada disebut di sini. Tak sanggup. Hanya ini kelemahan Android. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dia sudah tahu kapan ajalmu. Sebelum engkau di penjara ini pun dia sudah tahu. Itu luar biasanya El Sebau. Itu kita harus renungkan. Maka itu kesombongan rendahkan. Khotbah saya minggu yang lalu, ya. Gunungmu adalah kesombonganmu. Sombong angku. Itu harus diratakan. Ya. Mempersiapkan kelahiran dia. Dari Yesaya 40 kemarin itu saya katakan itu apa? Lembah itu harus ditutup, jangan sampai kosong hatimu. Isi hatimu dengan firman Tuhan, isi hatimu dengan kebajikan, isi hatimu dengan rancangan-rancangan yang memuliakan Tuhan. Jangan isi rancangan-rancangan yang jahat. Yang dululah. Sekarang isilah. Setelah pulang saya dari penjara, inilah rancangan saya. Semakin engkau dipenuhi. Inilah guna penginjilan. Agar saudara sadar akan kesalahan. Saya dulu sampai sekarang juga masih bisa bikin kesalahan. Saya disadarkan dengan kesalahan dengan firman Tuhan. Orang juga yang menyampaikan firman itu. Termasuk firman itu yang datang kepada saya. Dia juga datang walaupun wajahnya nggak saya nampak. Dianya itu Allah Bapa, itu Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi wajahnya nggak nampak. Dia sendiri itu. Kalaupun saya memakai Allah di situ. Dan jarang-jarang saya memakai Allah lagi. Elohim saya bilang. Kalau enggak Adonai. Istilah Ibrani. Sekarang jadi banyak pertikaian soal nama. Ya. Soal nama banyak pertikaian. Kalau dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14. Aku akan meliputkannya dan menyelamatkannya. Menjaganya. Menaunginya karena dia mengenal namaku. Itu jelas. Nanti buka itu Mazmur 91 ayat 14. Ya, karena dia mengenal namaku, tapi bukan sekedar mengenal namanya, tapi ada bersama-sama dia. Iblis pun tahu nama dia kok. Tahu, dan iblis juga tahu bahwa dia akan datang. Dan iblis juga tahu bahwa dia pencipta langit dan bumi, termasuk dirinya sendiri. Tapi sebatas itu. Tapi jangan kita terjebak dengan Mazmur 91 ayat 14. Aku akan menjaganya, meluputkannya, apapun istilah di situ. Karena dia mengenal namaku. Mengenal namanya bukan sekedar secara literal mengenal nama dia. Sampai sekarang dipersoalkan itu. Mana nama sebenarnya? Ya, sampai sekarang dunia mempersoalkan. Ya, saya tidak mau terlibat dalam khotbah-khotbah semacam itu. Saya tidak mau. Itu tidak membawa damai sejahtera. Ya. Ada yang fanatik sekali harus mengatakan Yahweh. Ada yang fanatik dengan mengatakan Yesus Hamasiah dan tidak mengatakan Yesus lagi, Jesus lagi. Ya, orang Cina sampai sekarang mengatakan Yesus. Ya, orang Batak Yesus. Jadi ya sudahlah, saya tidak mau berbicara tentang itu. Katakan nama dan rohmu sampaikan kepadanya. Ya, rohmu sampaikan kepadanya. Dan kita harus aminkan bahwa bahasa ini adalah dari dia. Tidak ada manusia yang menciptakan bahasa sendiri. Siapa?
Kita harus percaya itu. Kita sanggup berbahasa Batak, ya, berbahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan apa semua. Karena dia juga itu. Ini harus kita aminkan kalau memang dia menciptakan semua bahasa. Sejak Menara Babel itu dirubuhkan oleh keangkuhan manusia. Ya, bukan iblis yang menciptakan itu. Jangan salah kita. Iblis tidak pernah mencipta satu rambut pun, satu pasir pun. Di mana ayat firman Tuhan iblis mencipta? Hanya menggoda saja. Maka itu disebut pencipta langit dan bumi, alam semesta, El Sebaot. Tidak ada seperti dia. Hanya dia satu-satunya. Hanya dia yang maha kuasa, El Shaddai. Hanya dia yang maha perkasa, El Gibor. Dia yang maha tinggi, El Elyon. Dan dia maha hadir di mana tempat. Jangan engkau ragu, El Sama. Dan dia adalah penggembala yang baik, El Roi, Erah Roi. Itu sampai sekarang dalam kitab Ibrani tertulis. Makanya kalau saudara mau memanggil nama, sebutkan aja itu. Ya El Gibor, ya El Elyon, ya El Shaddai. Ya tidak salah, memang dia satu-satunya yang maha. Tidak ada. Dulu saya ingat khutbah beliau ini, bapak udah saya ini, kalau ada dua yang maha, itu udah salah. Saya ingat itu khutbahnya. Tetap satu, karena yang menang hanya satu. Yang maha tetap satu. Di sini kita harus percaya istilah ekat di situ. Yang maha tetap satu. Tidak pernah ada dua, tiga dan sebagainya. Karena itulah tadi disinggung masalah hukum Taurat. Saya berbicara sedikit lagi masalah itu. Ini persiapan hati kita. Kenapa dia datang ke dunia? Karena tidak satu manusia dilihat oleh matanya, telinganya bisa diselamatkan oleh hukum Taurat itu. Oleh agama Yahudi. Oleh syariat-syariat ibadah Yahudi. Yang memang orang Yahudi sampai sekarang percaya bahwa satu Tuhan. El-Eka. Sampai sekarang. Tetapi mereka tidak tahu yang datang itu dia. Sampai mereka membunuh. Dia juga yang bunuh. Sampai sekarang mereka mendengung-dengungkan Yesaya 51 itu. Yesaya 51 sedang dinantikan. Inilah kebodohannya. Ya kita bilang bodoh, ya kita nggak bisa bilang. Itulah keyakinannya, nggak sampai sama mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku tetap mengasihi mereka. Karena mereka adalah zaitun sejati. Tetap mengasihi. Dan khotbah saya terakhir juga apa? Justru orang-orang yang jauh dari mata Tuhan yang paling dikasihi. Dia melawat setiap hari orang-orang yang jauh, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang bebal yang keras kepala seperti orang Yahudi sampai sekarang. Padahal sudah dirahmati dengan otak yang jitu, yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Bahkan 9 negara memerangi mereka, tidak pernah kalah sampai sekarang. Amin. Amin. Dan musuh-musuhnya sekarang memberkatinya. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Karena apa firman Tuhan mengatakan, orang yang berperang kepadamu akan berperang kepadaku. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Orang yang mengutuk engkau akan kutuk. Nah ini. Itu sampai sekarang terjadi. Dunia tidak bisa membantah. Manusia-manusia paling pintar di dunia siapa? Teknologi yang paling besar sampai sekarang dari siapa? Ya, dari mereka. Padahal mereka bangsa yang kecil, negaranya pun kecil. Itu sudah tertulis. Dan nama Israel sekarang semakin banyak. Nama anak saya Israel. Israel bukan berarti saya mendukung pemerintahan. Ya, pemerintah Indonesia tidak punya hubungan pemerintahan dengan negara Israel dan sebagainya. Tetapi Israel artinya umat pilihan. Ya, jadi saya tidak takut memakai nama anak saya Israel. Arti Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ya, umat pilihan Tuhan. Termasuk salah satu pemain sepak bola ya, ada Israel kan? Ya, Israel. Dan saya yakin semakin banyak. Karena apa? Semakin orang berani memakai itu. Karena pengertian Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan crusade, perang salib sebagai moto pelayanan saya pribadi adalah perang salib bukan berarti kita berperang kepada manusia. Saya berani memakai itu. Ya, sudah sampai ke Kapolda itu. Istilah crusade. Ya, ini berani kali memakai crusade. Arti crusade di situ perang salib kita bukan memerangi orang, memerangi laknat, dosa. Itu kita pahlawan-pahlawan untuk itu nantinya. Bukan manusia yang kita lawan. Ya.
perbuatan manusia yang jauh di mata Tuhan ini yang kita lawan. Makanya simbol daripada pelayanan saya ada prison, hospital, crusade for Christ. Penjara dan rumah sakit harus dijadikan laskar-laskar Kristus. Amin. Tepuk tangan dulu buat dia. Jadi jangan sampai mengartikan simbol daripada pelayanan saya pribadi itu pribadi ministry. Bisa dilihat dalam YouTube. Dan saya berani mempertanggungjawabkan kenapa saya memakai crusade. Crusade memang artinya sekali lagi perang salib. Itu bukan perang salib waktu dulu, berperang zaman dahulu. Tetapi perang salib adalah orang-orang harus bisa memerangi dosa dan laknat. Itu arti perang salib. Itulah tujuan pelayan saya, bagaimana orang-orang terpenjara ada di penjara dan di rumah sakit. Karena mereka lah orang tertawan. Mereka lah orang terbelenggu sehingga rantai ini harus diputus. Ya, makanya kalau Natal ini saya sudah persiapkan untuk beberapa Polres, belum semua, saya tidak sanggup, saya akan masuk ke sini. Ada yang 2 kali 1 hari, ada 1 hari. Jadi disinilah arti bahwa saya mengenal nama dia. Mengenal nama dia bukan hanya sekedar nama itu dikenal, tapi aku ada di dalam dia sehingga saya betul-betul memberikan waktu dan tenaga dan semua, ya, dan sebagainya. Dan ada orang bertanya soal laporan-laporan, enggak, ini pelayanan pribadi. Buat siapa saya melapor pelayanan saya? Namanya pun pelayanan pribadi. Kalau gereja ada laporannya itu, ya. Tadi hambanya menyinggung Matius 28 tadi ayat 18, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ajarlah mereka melakukan segala apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Ini pelayanan pribadi kepada rasul-rasul. Dan inilah yang saya teladani. Ini yang saya teladani, bahwa saya diutus tidak harus dengan organisasi yang berbelit-belit dan sebagainya. Dan setiap organisasi banyak yang cekcok-cekcok. Mendingan saya pelayanan pribadi. Ya, mau organisasi yang besar, gereja yang besar, tetap cekcok. Organisasi yang paling kecil, tetap cekcok. Tetapi kalau pribadi, siapa yang mau menyangkal saya? Karena memang saya diutus dan dibaptis berdasarkan amanat Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20. Ya, siapa yang bantah itu? Tidak ada yang bantah itu. Karena sampai sekarang dunia penginjilan itu sah dan ada izin dari Departemen Agama sampai sekarang. Dan saya singgung dalam ibadah saya waktu itu, diakui sekarang gereja dan persekutuan. Persekutuan itu adalah gereja itu adalah persekutuan. Sebetulnya sama, cuma dalam organisasi yang berbeda-beda. Ya, jadi jangan dikira kalau persekutuan bukan gereja atau gereja bukan persekutuan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku, luar biasa yang kita renungkan, bahwa dalam penjelasan ini kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Jangan dimakan mentah-mentah, selalu digumuli apa yang disampaikan, baik di tempat ini maupun di gereja saudara-saudara, maupun di berita-berita online dan sebagainya. Jangan langsung makan mentah-mentah. Amin. Jangan selalu makan mentah-mentah, tapi renungkan, ya. Maka itu apa saya katakan, saya berani mengatakan yang benar, bahwa saudara memiliki gereja yang sesungguhnya adalah dalam tubuhmu sendiri. Amin. Kenapa? Di dalam tubuhmu, dalam tubuhku, dia bermukim jauh-jauh. Bukan berarti tinggalkan gerejamu, tidak. Saya tidak mengatakan tinggalkan gerejamu, tidak. Jangan. Tetap di situ. Semua gereja tidak ada yang saya tidak masukin. Amin. Amin. Itulah dari saya waktu remaja. Setiap gereja saya sudah masukin itu. Saya bukan mencari kelemahan-kelemahan, tidak. Kebenaran. Yang bisa saya makan, yang bisa nggak saya makan. Jadi banyak orang bilang ini tak jelas ini. Saya tidak mengandalkan gereja saya. Ada gereja saya sampai sekarang HKI, seperti beliau ini dulu HKBP. HKI saya terdaftar, tapi bukan HKI yang menabalkan saya. Sekalipun saya berkhotbah juga di HKI, naik mimbar juga saya sekali-sekali. Ya, maka itu orang heran, loh, kok jemaat bisa berkhotbah? Katanya, oh enggak. Saya dibela sama Eporus dulu. Eporus langsung Sidorus, ya. Oh itu Pak Perdede ada penabelannya itu. Dia di HKI itu hanya jemaat, tapi ada penabelannya. Makanya di gereja HKI dia bisa khotbah.
Nah, itu. Jadi saya kalau bisa, kenapa saudara tidak bisa? Itu yang saya maksud. Dan tadi sudah disinggung oleh hambanya, ya, apa yang saya katakan disinggung tadi, diingatkan yang pernah saya katakan. Sangat potensial saudara yang sudah menikmati penjara. Sudah menikmati penjara sehingga kuping orang panjang mau mendengar. Kalau Anda nanti bicara mantan narapidana, mantan terpenjara. Kalau saya sudah katakan 2 kalinya saya pernah ditahan di tingkat polisi. Ya, pertama waktu ya minum tua 1 poci bagi yang 4, siapa kalah dia yang bayar, sampai sekarang sering itu. Dan orang-orang katakan tidak menjudi itu. Ah, ini minum sama-sama kok. Kata orang ya, tapi ya udah ditangkap polisi. Saya bilang begitu. Waktu saya minum tua di situ ya, bagi yang 4 gitu, 2 gelas 1 orang. Itu yang pertama. 1 malam saya ditahan di Polsek Medan Baru. Udah itu saya ditahan tatkala saya membenahi tanah saya. Rupanya yang menggarap tanah saya keberatan, saya dilapor. Ditahan saya 1 hari. Jadi saya sudah mengalami tahanan polisi bagaimana sesaknya, bagaimana baunya. Ya, saya sudah mengalami ke situ. Jadi apa yang dilakukan penjahat-penjahat, katakanlah penjahat saya juga mantan-mantan itu. Dan saya mudah-mudahan sampai ajal saya jangan saya lakukan lagi perlakuan yang sudah saya lakukan. Jadi jangan pernah ingat, kalau Jack Marpaung bisa, kenapa saudara tidak bisa? Amin. Ada tahu lagunya? Enggak tahu, Pak. Jora maau dangulau kubesi songoni molodung mula siap penjara gabe perjamita nama. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Jora maau damulau kubesi songoni molodung siap penjara gabe parjamita nama. Kita bangkit berdiri. Jora maau damulau kubesi songoni molodung bebasau siap penjara gabe parjamita nama. Bapa Elohim di sorga, pencipta langit dan bumi El Sebaot, terima kasih ibadah kami yang luar biasa karena roh Tuhan hadir di setiap hati dan pikiran kami. Bapa, semua lagu-lagu, semua doa, semua renungan yang sudah disampaikan hambamu Evangelis Sasiolan Pardede dan hambamu sendiri, biarlah Tuhan sempurnakan semuanya itu, karena kami percaya tidak ada yang sempurna Tuhan lewat kedagingan kami saja. Tetapi jika roh yang memimpin kami, Engkau yang memimpin kami, ibadah kami menjadi sempurna. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tangkap kami menjadi orang-orang pemenang semuanya lewat penjara ini. Luar biasa Tuhan jika Engkau menangkapnya. Dan bukan hanya untuk itu, biarlah mereka semuanya punya komitmen. Mereka mau mengasihi Engkau sesungguhnya untuk mengabarkan berita baik tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga dan kedatanganmu nanti. Itulah Injil keselamatan bagi dunia harus disampaikan, terutama bagi mereka yang sudah mengalami penjara. Luar biasa Tuhan, seperti hambamu pernah ditahan 2 hari walaupun 1 malam. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah ibadah kami Tuhan untuk hari-hari mendatang, Tuhan memimpin kami, menghimpun kami sehingga kami kuat. Terima kasih Tuhan, kalau kami di penjara ini Engkau kuatkan, menghiburkan kami, memulihkan kami dari sengsara kami cemas, bimbang dan ragu dan mungkin frustrasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami terpenjara tapi Engkau sudah memerdekakan kami. Haleluya Tuhan. Rantai-rantai di mana kami tidak berhubungan dengan Engkau sudah putuskan sehingga kami bebas berbicara dan berhubungan kepada Roh Kudus.
Terima kasih Bapa, kami doakan dalam persiapan Natal nanti Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami, termasuk perjamuan kudus, termasuk Tuhan bagi orang yang mau dibaptis juga Tuhan. Jika mereka ya Tuhan tidak sungguh-sungguh dibaptis tempo hari, biarlah Tuhan dalam kesempatan itu mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua orang-orang dalam penjara, yang dalam semua sel-sel Tuhan, sekalipun tidak berhimpun dengan kami, biarlah Engkau melawat mereka tanpa terkecuali. Sakit penyakit kiranya Engkau pulihkan, angkat, dan segala cemas, bimbang, dan ragu, ketakutan dalam sel-sel penjara ini terlepas dari mereka. Biarlah penuh damai sejahtera Tuhan kepada mereka semuanya. Jangan biarkan mereka mengeluh dan putus asa. Terima kasih kami doakan Kapolda sampai jajaran paling rendah. Biarlah hikmat-Mu dan kekuatan-Mu menyertai mereka dalam dinas. Pelihara mereka dalam kesehatan dan jaga mereka dalam keselamatan untuk memerangi kejahatan. Terima kasih Bapa, kami doakan saudara-saudara kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, siapapun yang kami kasih, bahkan orang-orang yang mengasihi kami dan yang membenci kami sekalipun. Biarlah Engkau juga melawat mereka dan memberkati mereka sama seperti kami di sini. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami serahkan doa-doa kami kepada tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memberkati orang-orang yang kami percaya berkat-Mu sudah turun kepada mereka, sehingga Engkau menurunkan berkat itu. Sebelum kami menerima berkat yang sama Tuhan yang Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, biarlah Tuhan roh kami bersama roh Tuhan boleh sama-sama memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Elohim El Sabaoth memberkati dan menaungi engkau saat ini juga. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia. Dan dihadapkanlah kiranya wajahnya yang mulia itu saat ini juga kepadamu, dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.